全体がレベルアップしている中、難しい戦いが Medsos JFA meledak, belum datang sudah disambut segila ini, media Jepang tandai 3 pemain Indonesia, yah, tinggal beberapa hari lagi laga antara Indonesia melawan Jepang akan dimulai, dan kedua tim sudah mengumumkan masing-masing skuadnya. Di timnas Indonesia tak banyak perubahan terjadi, karena Shin Tae-yong akan kembali mengandalkan pemain-pemain sebelumnya, sementara di kubu Jepang pelatih Hajime Moriyasu memutuskan untuk memanggil semua pemain terbaiknya yang bermain di Eropa, tapi sayang dalam laga melawan Indonesia Moriyasu harus kehilangan Ayase Ueda, tapi itu bukanlah masalah besar mengingat hampir semua pemain Jepang memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dan untuk itu inilah cerita menjelang pertemuan akbar antara timnas Indonesia melawan Jepang. Don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Tak seperti biasanya Shin Tae-yong langsung mengumumkan pemain-pemain yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain tersebut nantinya akan diandalkan dalam pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam daftar yang dipanggil ada sedikit perubahan yang dilakukan, salah satunya tidak ada nama Astawi. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan mengapa tidak memanggil kapten timnas Indonesia tersebut. Alasannya adalah karena pelatih asal Korea itu tak mau mengambil resiko karena Asnawi baru sembuh dari cederanya. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job. Shin Tae-yong juga memanggil pemain baru yang sebelumnya juga pernah memperkuat Indonesia. Mereka adalah Sayuri bersaudara, Ramadan Sananta, Muhammad Randi. Untuk Riyandi ia menggantikan posisi Hernando yang saat ini masih mengalami cedera. Selebihnya ada pemain yang sebelumnya sudah diandalkan oleh Shin Tae-yong seperti Marten Pas, Jay Izes, Tom Hei, Ragnar Oratmangun, hingga Rafael Struijk. Sementara itu kemarin Jepang juga sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Jakarta. Dari 27 pemain yang dipanggil hampir seluruhnya adalah pemain yang bermain di Eropa, mungkin hanya 4 pemain yang bermain di liga domestik. Untuk pemain terkenalnya Moriyasu memanggil nama-nama seperti Wataru Endo, Kaoru Mitoma, Takifusa Kubo, Minamino, Ritsu Doan, Daichi Kamada, hingga striker yang bersinar bersama Celtic yakni Kyogo Furuhashi. Pemain-pemain inilah yang akan coba dihentikan oleh lini pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh Jay Izes. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars. Berhubung pertemuan Indonesia kontra Jepang semakin dekat, rasa was-was pastinya dirasakan oleh fans Garuda. Bagaimana tidak, karena mereka pastinya khawatir jika Indonesia bakal menjadi korban selanjutnya dari pasukan Moriyasu. Maka dari itu kini mulai banyak fans Garuda menyerbu medsos dari JFA atau Federasi Sepak Bola Jepang. Banyak yang meminta kepada Jepang untuk tidak galak-galak kepada Indonesia, tapi ada juga yang memberikan sambutan. Tentu sebuah momen yang membuat admin media sosial JFA kaget, karena dirinya tak menyangka mendapatkan sambutan dari fans Indonesia. Tak hanya dari Indonesia, pertemuan itu ternyata juga menjadi perhatian dari media Jepang, yakni Nikkan Sport. Media itu bahkan sudah menandai 3 pemain Indonesia yang menurutnya tidak asing bagi mereka. Pemain-pemain itu adalah Justin Haner, Pratama Arhan, dan Kelvin Verdong. Untuk Hapner dan Arhan wajar jika mereka diperhatikan, karena sebelumnya pernah bermain di Liga Jepang yakni bersama Cerezo Osaka dan Tokyo Verdy. Sementara Verdong diperhatikan karena bermain bagus di Liga Belanda. Ia juga dianggap sebagai rekan terbaik dari Koki Ogawa, striker dari timnas Jepang yang kebetulan juga satu tim dengan Verdong.
Banyak pemain Indonesia yang memiliki pengalaman mewakili Belanda di kelompok umur. Rekan setim Koki Ogawa Kelvin Verdonk juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada bulan Juni, tulis Nikan Sport pada artikelnya. Stop when I'm feeling this way, so I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the... Meski dalam laga nanti Jepang diunggulkan, namun Moriyasu tak mau meremehkan Indonesia. Pelatih berusia 56 tahun tersebut menyoroti pemain naturalisasi yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia. Baginya pemain naturalisasi Indonesia telah membuat skuad Garuda lebih kuat dari sebelumnya, dan hal inilah yang akan diperhatikan betul oleh Moriyasu. Indonesia mendapatkan kekuatan yang belum pernah dimiliki sebelumnya, diperkuat dengan berbagai cara. Ini adalah negara dengan budaya sepak bola yang antusias. Pemain yang dinaturalisasi sebagian besar adalah pemain yang aktif di Eropa. Sebagai pemain timnas Indonesia, dia mengisi sebagian besar posisi starter, membuat mereka menjadi tim yang berbeda dan lebih kuat dari sebelumnya, kata Moriyasu dikutip dari Bola Sport. Getting started, a life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Pertandingan nanti juga dianggap sebagai pertarungan rasa Eropa. Itu terjadi karena sebagian besar pemain dari kedua tim bermain di Eropa, bahkan ada pemain Indonesia dan Jepang yang bermain di klub yang sama. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk dan Koki Ogawa. Nantinya kedua pemain itu harus melupakan pertemanan sesaat demi bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya. Tentu sebuah pertemuan yang pastinya sangat menarik bagi kedua pemain tersebut. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this. Lebih lanjut, bagi Indonesia laga melawan Jepang memang menjadi laga yang paling ditunggu. Buktinya dalam waktu 3 hari tiketnya sudah habis terjual. Hal yang membuat Stadion GBK akan kembali ramai seperti biasanya, dan pesan untuk fans Garuda dalam laga nanti mending tidak usah terlalu berekspektasi tinggi dan nikmatilah pertandingannya. Lagian lawannya adalah Jepang, tim terkuat di Asia saat ini. Mereka juga belum terkalahkan di babak kualifikasi Piala Dunia. Maka dari itu mari berdoa saja semoga timnas Indonesia bisa bermain baik dan mampu merepotkan timnas Jepang. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to.